Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Ferry Research. Di video kali ini kita akan membahas Wazoo, yaitu adalah platform keamanan open source untuk deteksi ancaman dan respon insiden. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, di channel ini itu kita akan bahas konsepnya sebelum prakteknya gitu ya, agar kedepannya nanti itu kita paham apa yang kita lakukan gitu ya. Kita udah ngerti konsepnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktek seperti itu ya. Oke, di sini itu ada arsitektur, komponen, dan kapabilitas Wazoo sebagai platform keamanan open source. Nah, jadi Wazoo itu adalah platform keamanan open source yang menyediakan kemampuan deteksi ancaman, monitoring integritas, respon insiden, dan kepatuhan regulasi secara terpusat gitu ya. Wazoo mengumpulkan, menganalisis, dan mengkorelasikan data keamanan dari seluruh infrastruktur baik server, endpoint maupun cloud dalam satu dashboard terpusat. Wazoo itu termasuk kategori Security Information and Event Management sekaligus juga sebagai XDR atau Extended Detection and Response. Artinya Wazoo tidak hanya mengumpulkan log, tetapi juga aktif mendeteksi ancaman, memberikan alert, dan bisa melakukan respon otomatis terhadap insiden yang terdeteksi. Nah, Wazoo sering digunakan sebagai alternatif open source dari tools berbayar ya, seperti Splunk yang kita setup di lab Splunk kemarin ya, gitu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang Splunk, teman-teman bisa tonton di playlist Splunk gitu ya. Terus ada juga itu ada IBM QRadar dan Microsoft Sentinel. Nah, dengan kemampuan yang sebanding namun tanpa biaya lisensi. Jadi Wazoo itu sepenuhnya open source seperti itu ya. Oke, di sini ada arsitektur Wazoo. Nah, Wazoo itu terdiri dari 3 komponen utama yang bekerja sama ya. Ada Wazoo Agent, Wazoo Server, sama Wazoo Dashboard. Nah, Wazoo Agent ini adalah program ringan yang diinstal di setiap endpoint yang ingin dimonitor ya. Contohnya itu seperti Windows, Linux, atau macOS. Jadi agennya ya, yang tugasnya nanti akan mengirim log ke Wazoo servernya dan akan dianalisis di Wazoo dashboardnya seperti itu. Nah, agen bertugas mengumpulkan data keamanan dari endpoint ya, seperti log sistem, perubahan file, aktivitas proses, dan koneksi jaringan. Lalu mengirimkannya ke Wazoo server untuk dianalisis. Agen berkomunikasi dengan server menggunakan protokol transkripsi di port 1514 gitu. Terus ada Wazoo server, ini itu adalah otak dari seluruh sistem Wazoo. Jadi namanya aja Wazoo server ya. Jadi ini itu adalah apa? Pusatnya ya yang mengolah data itu ada di Wazoo server seperti itu. Nah, server menerima data dari semua agen. Menganalisisnya menggunakan rule set deteksi ancaman, mengkorelasikan event dari berbagai sumber, dan menghasilkan alert ketika aktivitas mencurigakan terdeteksi. Server juga menyimpan konfigurasi terpusat yang bisa di-push ke semua agen sekaligus. Yang terakhir itu ada Wazoo Dashboard. Ini itu adalah antarmuka web ya berbasis open source. Dashboard yang digunakan untuk memantau kondisi seluruh infrastruktur secara real time. Dashboard menyajikan visualisasi alert, status agen, laporan kepatuhan, dan timeline kejadian keamanan. Terus diakses melalui browser menggunakan HTTPS. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya. Agen di endpoint ya, misalkan agen kita itu ada di Windows, terus kirim log ke Wazoo server. Jadi log dari Windows tersebut itu dikirim ke Wazoo server. Terus kita analisis dan melihat alertnya itu ada di dashboardnya seperti itu. Nah, kemampuan utama Wazoo gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Wazoo? Yang pertama itu adalah log data analisis. Ini itu adalah mengumpulkan dan menganalisis log dari sistem operasi, aplikasi, dan perangkat jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Terus ada FIM atau File Integrity Monitoring. Ini itu adalah memantau perubahan pada file dan direktori penting. Nah, siapa yang mengubah, kapan, dan apa yang berubah. Terus ada Vulnerability Detection. Ini itu adalah mendeteksi software yang udah usang atau memiliki CVE
yang diketahui di setiap endpoint. Terus ada threat intelligence, mengkorelasikan event dengan database ancaman seperti virus total dan Mitre ATT NCK. Selanjutnya ada intrusion detection. Ini itu adalah mendeteksi pola serangan seperti brute force, port scan, dan privilege escalation. Terus ada juga active response. Ini itu adalah melakukan tindakan otomatis saat ancaman terdeteksi, misalkan memblokir IP penyerang gitu. Jadi ketika terdeteksi adanya serangan brute force, IP-nya itu terbaca, maka otomatis akan diblokir oleh Wazuh tersebut. Terus ada compliance monitoring. Ini adalah membantu memenuhi standar kepatuhan seperti PCI DSS, GDPR, HIPAA, dan ISO 27001. Yang terakhir itu ada cloud security. Ini itu adalah monitoring keamanan di AWS, Azure, dan Google Cloud. Nah, selanjutnya perbedaan Wazuh sama tools lain. Jadi di sini saya mengambil beberapa tools ya, yang di sini ada Wazuh yang akan kita pakai, Splunk, Microsoft Sentinel, sama IBM Radar. Nah, dari aspek segi lisensi, Wazuh itu adalah open source, jadi gratis. Kalau Splunk itu berbayar. Nah, yang di video sebelumnya itu adalah versi gratisnya yang dibatasi 500 MB per hari gitu ya. Terus ada Microsoft Sentinel itu juga berbayar, IBM Radar itu juga berbayar. Oke, dari segi deployment itu kebanyakan sama ya. Wazuh itu bisa di on premise atau di cloud. Jadi Wazuh itu bisa di perangkat fisik ataupun di cloud. Splunk juga sama. Nah, kalau untuk Microsoft Sentinel itu sepenuhnya adalah cloud ya. Terus yang IBM Radar itu ya juga bisa di perangkat fisik maupun di cloud. Nah, untuk kemudahan setup, Wazuh itu menengah, terus Splunk itu ya lebih mudah, Microsoft Sentinel mudah, terus kalau IBM Radar itu memang kompleks. Dari segi komunitas, Wazuh itu besar dan aktif, terus dari Splunk ya sangat besar karena Splunk ini adalah kalau saya melihat di marketnya itu adalah yang paling populer gitu ya. Terus kalau Microsoft Sentinel itu besar, IBM Radar itu terbatas. Itu dari segi cocok untuk siapa gitu ya. Nah, Wazuh ini cocok di home lab ya yang akan kita bangun nanti. Terus ada SME, ini itu adalah small medium enterprise, ini itu ya seperti UMKM seperti itulah ya. Sama cocok untuk belajar. Kalau Splunk ya skala besar, kalau Microsoft Sentinel ini ya ekosistem Microsoft. Terus kalau IBM Radar ini juga skala besar ya, skala perusahaan seperti itu. Oke, di sini di bawahnya itu ya, teman-teman bisa lihat Wazuh plus Elasticstack. Nah, Elasticstack itu apa? Teman-teman bisa tonton video saya di playlist Elasticstack gitu. Nah, Wazuh secara natif terintegrasi dengan Elasticstack ya, Elasticsearch sama Kibana. Nah, kombinasi ini sering disebut dengan ELK plus Wazuh dan merupakan salah satu stack SIEM open source yang paling banyak digunakan saat ini. Di sini juga ada Wazuh dan Mitre ATT NCK. Ini itu adalah setiap alert di Wazuh itu dipetakan ke framework Mitre ATT NCK. Ini itu adalah standar internasional yang mengelompokkan teknik serangan cyber. Ini memudahkan analis untuk memahami konteks serangan dan menentukan langkah respon yang cepat. Nah, kenapa Wazuh itu penting untuk dipelajari? Alasan yang pertama itu adalah open source ya. Terus dengan kita itu membangun dan mengoperasikan Wazuh di home lab ya, di setup kita sendiri ya, di lab kita pribadi. Nah, kita bisa memahami cara kerja deteksi ancaman, analisis log, dan monitoring keamanan secara langsung dan mendalam. Jadi semua tool SIEM itu logika berjalannya itu sama ya, gitu. Dari endpoint itu dikirim ke server, lalu di server itu akan dianalisis melalui dashboard tersebut seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari dari Wazuh yaitu yang pertama ada deploy dan konfigurasi SIEM-nya ya. Kita akan memahami cara kerja server,
agen, dan dashboard sebagai satu kesatuan sistem monitoring keamanan. Terus ada log collection and analysis. Ini itu membiasakan diri membaca, memahami, dan menginterpretasikan security event dari berbagai sistem operasi. Nah, terus ada juga threat detection, ya, memahami bagaimana serangan terlihat dari sisi defender, pola apa yang muncul di log saat terjadi brute force, port scan, atau privilege escalation. Terus ada alert triage, ini itu adalah melatih kemampuan membedakan alert yang perlu ditindaklanjuti dengan false positif yang diabaikan. Terus yang terakhir itu ada Mitre ATT NCK mapping. Di sini kita belajar memahami bagaimana teknik serangan diklasifikasikan dan dikorelasikan ke framework standar internasional. Oke, nah materinya udah selesai ya teman-teman. Nextnya kita akan langsung praktek. Kita akan di video selanjutnya itu kita akan menginstal Wazoo di server ya, gitu. Jadi proses instalasinya itu memerlukan waktu. Jadi saya akan menginstalnya dan nanti di videonya saya akan menjelaskannya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.